Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu maulana azim. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertatap muka dengan izinnya, yang mana ucapan alhamdulillahirabbil alamin sudah menutupi dan kewajiban kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa pula kita aturkan keharibaan junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang mana mudah-mudahan dengan salawat yang kita lantunkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di hari kiamat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Pembahasan kita pada hari ini mengenai lebih dekat dengan Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Masuk ke pengertian, sholat berjamaah ialah sholat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, bisa dikerjakan di masjid, musola, surau, langgar, dan lain sebagainya. Itu akan lebih utama ketimbang dikerjakan di tempat lain. Semakin banyak makmumnya yang mengikuti sholat berjamaah, maka akan semakin afdal atau lebih utama dan semakin baik. Perlu diperhatikan, tidak semua sholat sunnah dianjurkan untuk dilakukan secara berjamaah. Dan untuk kali ini kita akan membahas tentang sholat sunnah berjamaah apa saja yang biasanya dianjurkan untuk dilakukan secara berjamaah. Yang pertama itu ada sholat sunnah Idul Fitri, sholat sunnah Idul Adha, sholat sunnah gerhana matahari dan gerhana bulan, sholat sunnah istisqa, dan sholat sunnah taraweh beserta witir pada bulan Ramadan. Baik, selanjutnya kita akan membahas macam-macam sholat sunnah yang dianjurkan dilakukan secara bersama-sama. Yang pertama itu tadi ada sholat dua hari raya, yakni sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Dalil yang menerangkan tentang sholat hari raya Idul Fitri dan sholat Idul Adha itu ada pada hadis riwayat jamaah yang bunyinya seperti An Ibni Umar kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar yusalluna al-idin qabla al-khutbah, rawahul jamaah. Yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta Abu Bakar dan Umar pernah melaksanakan sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha sebelum khutbah. Hadis riwayat jamaah. Adapun tata cara sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha, teman-teman bisa membacanya pada kolom di sebelah. Di sana diterangkan bahwa sholat Idul Fitri dilakukan pada waktu terbitnya matahari hingga sebelum waktu zuhur. Yang kedua, sholat Idul Fitri dikerjakan pada 1 Syawal, sedang sholat Idul Adha dikerjakan pada 10 Zulhijjah. Yang ketiga,
adanya khutbah Id. Sebagaimana mestinya sholat Jumat yang kita tahu bersama, sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha juga mempunyai khutbah tersendiri. Tapi yang membedakan dari sholat Jumat dan sholat 2 hari raya itu adalah jika sholat Jumat itu khutbahnya didahulukan baru sholat, sedang untuk sholat 2 hari raya itu sholat dulu baru khutbah. Selanjutnya yang keempat itu ada 2 rakaat takbir. Pada rakaat pertama ada kita membaca tasbih 7 kali. Sedang untuk rakaat yang kedua itu kita membaca tasbih 5 kali. Adapun bacaan tasbihnya ialah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang selanjutnya disunahkan untuk mandi sebelum berangkat melakukan sholat sunnah hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Selanjutnya disunahkan makan sebelum pergi sholat Idul Fitri dan tidak makan sebelum berangkat Idul Adha. Dan yang terakhir disunahkan untuk berangkat melalui jalan yang lain dan pulang pun melintasi jalan yang lain. Ya, itu saja untuk pembahasan kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa menjadi manfaat di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.